Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Naufal Ari Pamungkas dengan nomor MPM 221100024. Kemudian yang kedua ada Hairunisa dengan nomor MPM 221100023. Dan yang terakhir ada Fadla Widya Hermawan dengan nomor MPM 221100237. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi akuntansi manajemen mengenai manajemen biaya berdasarkan aktivitas atau biasa disebut dengan activity based costing. Yang pertama adalah mengenai latar belakang materi ini. Jadi dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk meraih keuntungan semata, namun juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sistem operasional yang efektif dan efisien, sehingga mampu menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, dalam praktiknya, metode pembebanan biaya tradisional yang umumnya hanya menggunakan satu dasar alokasi biaya overhead seringkali tidak mencerminkan konsumsi biaya yang sebenarnya, terutama pada produk dengan volume produksi yang tinggi. Hal ini menimbulkan ketidaktepatan dalam penentuan biaya yang pada akhirnya akan berdampak pada pengambilan keputusan bisnis yang kurang tepat. Menanggapi permasalahan ini, dikembangkanlah metode Activity Based Costing atau ABC sejak tahun 1970-an di Amerika Serikat. Metode ini membebankan biaya berdasarkan aktivitas nyata yang mendukung proses produksi. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat memperoleh informasi biaya yang lebih akurat dan relevan, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, perbandingan ABC dan metode tradisional, lalu komponen utama dalam ABC. Activity Based Costing atau disingkat ABC adalah metode yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya berdasarkan aktivitas nyata yang terjadi dalam produksi atau layanan. Menurut Chartered Institute of Management Accountants, metode ini melibatkan pelacakan konsumsi, sumber daya, serta penentuan biaya hasil akhir secara akurat. Kesimpulannya, ABC membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan seberapa besar aktivitas yang digunakan, bukan sekedar volume produksi seperti dalam metode tradisional. Yang selanjutnya, perbandingan metode tradisional PSABC. Bisa dilihat dari perbedaan utama, yaitu ada aspek, metode tradisional, lalu metode ABC. Dari aspek, yaitu yang pertama dasar biaya, metode tradisionalnya volume produksi, lalu metode ABC-nya aktivitas dan cost driver. Yang kedua, akurasi, metode tradisionalnya kurang akurat, metode ABC-nya lebih akurat. Yang ketiga, cost driver, metode tradisionalnya 1 atau 2, metode ABC-nya banyak. Yang keempat, produksi. Metode tradisionalnya cocok untuk produksi yang sederhana, metode ABC-nya cocok untuk produksi yang kompleks. Yang kelima, distorsi biaya. Metode tradisionalnya itu tinggi, metode ABC-nya rendah. Yang keenam, implementasi. Metode tradisionalnya mudah, sedangkan metode ABC-nya lebih kompleks. Dengan kata lain, metode ABC memberikan gambaran biaya yang lebih realistis, terutama pada proses produksi yang bervariasi dan kompleks. Yang selanjutnya, komponen utama ABC. Yang pertama ada cost pool, yaitu kumpulan biaya berdasarkan aktivitas tertentu. Yang kedua, cost driver, yaitu faktor penyebab munculnya biaya. Yang ketiga, cost hierarchy, yaitu pengelompokan biaya berdasarkan jenis dan kompleksitas. Yang keempat, hierarchy of activity, yaitu pengelompokan aktivitas dari sikap paling umum hingga paling detail dalam operasional. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penerapan metode ABC. Di sini kami menggunakan soal cerita agar lebih memahami langkah-langkah dalam penerapan metode ini.
diceritakan bahwa ada sebuah pabrik roti memproduksi dua jenis roti, yaitu roti coklat dan roti gandum. Total biaya overhead yang harus dialokasikan adalah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian perusahaan ingin menghitung biaya per unit menggunakan metode ABC dengan melihat aktivitas utama yang menyebabkan biaya atau cost driver. Adapun di sini disebutkan bahwa ada 3 aktivitas atau cost pool. Yang pertama ada pencampuran adonan, kemudian yang kedua adalah pemanggangan, dan yang ketiga adalah pengemasan. Adapun untuk masing-masing total biayanya yaitu 10 juta rupiah untuk pencampuran adonan, 15 juta rupiah untuk pemanggangan, dan 25 juta rupiah untuk pengemasan. Kemudian adapun cost drivernya untuk masing-masing aktivitas roti coklat yaitu 500 jam untuk pencampuran adonan, 600 jam untuk pemanggangan, dan 2000 unit untuk pengemasan. Sedangkan pada roti gandum, cost drivernya yaitu 300 jam untuk pencampuran adonan, 400 jam untuk pemanggangan, dan 3000 unit untuk pengemasan. Pada soal ini juga disebutkan bahwa biaya bahan baku untuk roti coklat adalah sebesar Rp3.000 per unit, dan biaya tenaga kerja langsung untuk roti coklat yaitu sebesar Rp2.000 per unit. Sedangkan untuk roti gandum, biaya bahan bakunya sebesar Rp2.500 per unit, dan biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp2.000 per unit. Untuk pengerjaan langkah pertama yaitu menentukan tarif cost driver untuk setiap aktivitas. Aktivitas pertama adalah pencampuran adonan. Biaya total untuk aktivitas ini adalah sebanyak Rp10 juta. Cost drivernya menggunakan satuan jam mesin dengan total jam 500 untuk roti coklat dan 300 untuk roti gandum. Jadi totalnya adalah 800 jam. Maka tarif cost drivernya adalah Rp10 juta dibagi dengan 800 jam, maka hasilnya adalah 12.500 per jam mesin. Kemudian aktivitas kedua adalah pemanggangan dengan biaya totalnya adalah 15 juta rupiah. Cost drivernya adalah jam oven dengan total 600 jam untuk roti coklat dan 400 jam untuk roti gandum. Jadi total keseluruhannya adalah 1000 jam. Kemudian untuk menentukan tarif cost drivernya adalah 15 juta rupiah dibagi dengan 1000 jam. Maka hasilnya adalah Rp15.000 per jam oven. Kemudian aktivitas ketiga adalah pengemasan. Total biayanya yaitu Rp25 juta, kemudian cost drivernya adalah jumlah unit produk, yaitu 2000 unit untuk roti coklat dan 3000 unit untuk roti gandum. Maka totalnya adalah 5000 jam. Kemudian untuk menentukan tarif cost drivernya adalah Rp25 juta dibagi dengan 5000 unit, maka hasilnya adalah Rp5.000 per unit. Langkah kedua yaitu menghitung total biaya overhead untuk masing-masing produk. Yang pertama adalah untuk roti coklat. Untuk aktivitas pertama yaitu aktivitas pencampuran, kita tinggal kalikan saja 500 jam dikali dengan Rp12.500, maka hasilnya adalah Rp6.250.000. Untuk aktivitas pemanggangan, kita tinggal kalikan saja 600 jam dikali dengan Rp15.000, maka hasilnya adalah Rp9 juta. Dan yang terakhir adalah pengemasan, kita tinggal kalikan saja 2000 unit dikali dengan Rp5.000, maka hasilnya adalah Rp10 juta. Untuk menghitung total biaya overhead roti coklat, kita tinggal hitung saja yang tadi dari aktivitas pencampuran, aktivitas pemanggangan, dan aktivitas pengemasan, maka didapat biaya overheadnya yaitu sebesar Rp25.250.000. Selanjutnya untuk roti gandum, aktivitas yang pertama yaitu pencampuran, tinggal kalikan saja 300 jam dikali 12.500, maka hasilnya Rp3.750.000. Kemudian aktivitas pemanggangan yaitu 400 jam dikali Rp15.000, yaitu hasilnya Rp6 juta. Kemudian untuk pengemasan, tinggal kalikan saja 3000 unit dikali dengan 5000, maka hasilnya adalah Rp15 juta. Maka total keseluruhan biaya overhead pada roti gandum adalah Rp24.750.000. Langkah ketiga yaitu menghitung biaya overhead per unit.
Untuk roti coklat kita tinggal bagikan saja total biaya overhead sebesar Rp25.250.000 dibagi dengan 2000 unit, maka biaya overhead per unitnya yaitu 12.625. Kemudian untuk roti gandum kita tinggal bagikan saja total overhead pada roti gandum sebesar Rp24.750.000 dibagi dengan 3.000 unit, maka hasilnya adalah Rp8.250. Jika menggunakan metode tradisional, maka total overhead Rp50 juta akan dibagi rata ke total unit yaitu 5.000 unit. Maka hasilnya adalah Rp10.000 per unit untuk semua jenis roti tanpa mempertimbangkan kompleksitas aktivitas. Langkah keempat yaitu menghitung total cost per unit dengan rumus biaya overhead ditambah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Maka untuk roti coklat totalnya adalah Rp17.625. Sedangkan untuk roti gandum maka total cost per unitnya adalah Rp12.750 per unit. Langkah kelima yaitu menentukan harga jual dengan margin keuntungan diasumsikan 20%. Rumusnya adalah harga jual sama dengan total cost per unit dikali dalam kurung 1 ditambah margin tutup kurung. Maka pengerjaan untuk roti coklat yaitu Rp17.625 dikali dengan 1,2 yaitu hasilnya adalah Rp21.150. Kemudian untuk roti gandum yaitu Rp12.750 dikali dengan 1,2 hasilnya adalah Rp15.300. Langkah keenam yaitu menghitung laba atau profitabilitas per unit. Langkahnya yaitu untuk roti coklat kita tinggal kurangi saja 21.150 dikurangi 17.625, maka labanya yaitu 3.525 per unit. Untuk roti gandum kita tinggal kurangkan saja 15.300 dikurangi 12.750, maka hasilnya adalah 2.550 per unit. Kemudian langkah terakhir adalah melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan. Dari hasil perhitungan, roti coklat memberikan laba lebih besar per unit, yaitu Rp3.525 dibandingkan dengan roti gandum yang hanya Rp2.550. Maka strategi yang dapat dilakukan perusahaan yang pertama adalah fokus pada promosi dan peningkatan penjualan roti coklat karena margin keuntungannya lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah produksi roti gandum tetap dilanjutkan karena kontribusinya penting secara volume dan keberagaman produk. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan bisa melakukan efisiensi khususnya pada aktivitas pengemasan karena memakan biaya overhead yang paling besar. Tinggi. Yang kedua, identifikasi overhead lebih tepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Keempat, pendekatan menyeluruh. Dan kelima, kontrol produksi lebih baik. Namun, ABC juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, bergantung pada data historis. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas terhadap perubahan tepat. Yang ketiga, lebih cocok untuk produksi volume. Yang keempat, implementasi cukup kompleks dan mahal. Butuh keahlian khusus juga untuk yang terakhir. Studi peran penerapan ABC di pabrik roti Diana Bakery. Dalam kasus ini, aktivitas dari pengolahan bahan hingga distribusi dihitung terpisah. Hasilnya harga pokok produksi lebih rendah dan akurat. Contohnya seperti roti coklat 5.996 untuk ABC versus 6.065 perak untuk tradisional, dan cheesecake 6.382 untuk ABC dan versus 6.495 untuk tradisional. Kesimpulannya, metode ABC mendukung harga jual kompetitif dan potensi laba meningkat. Terus untuk RSUD Majen HA Thalib Kerinci, biaya rawat inap dibebankan berdasarkan banyak aktivitas. Kelas 1 sampai 3 tarif meningkat karena aktivitas lebih intensif. VIP tarif turun karena penggunaan aktivitas lebih sedikit. Kesimpulannya, ABC mencerminkan pemakaian aktivitas sesungguhnya sehingga lebih adil dan akurat. Lanjutnya, peran ABC dalam pengendalian biaya.
Yang pertama, akurasi tinggi, biaya dialokasikan sesuai aktivitas nyata. Kedua, efisiensi overhead, hilangnya aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang ketiga, keputusan strategis lebih tepat, data biaya akurat membantu dalam strategi harga dan probabilitas. Yang terakhir, keempat itu daya saing meningkat, efisiensi lebih baik, harga lebih realis.